Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Seminar Akuntansi Manajemen yang beranggotakan saya sendiri, Andrew Makmur, nomor BP 1811022008, dan kedua Noviani Adila, nomor BP 1811021024, dan yang ketiga yaitu Titik Sari Sutra, nomor BP 1811022002. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik tentang Future Profitability and Stock Returns of Innovative Firm in Australia. Nah, dari judul topik yang di atas tadi, kami membaginya menjadi 4 content list atau 4 bagian. Yang pertama yaitu Introduction atau pendahuluan. Yang kedua, Sample and Research Design, contoh dan rancangan penelitian. Yang ketiga, Result atau hasil. Yang keempat, Conclusion atau kesimpulannya. Baiklah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu future profitability. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, apa itu stock return? Stock return adalah hasil keuntungan yang didapatkan pemegang saham atas investasi yang telah dilakukannya, yaitu terdiri dari dividen dan capital gain atau loss. Nah, selanjutnya kita masuk ke introduction. Dilihat dari dampak inovasi terhadap profitabilitas dan return saham di masa depan, makalah ini dibahas dengan tujuan untuk yang pertama, mengetahui profitabilitas yang lebih tinggi dan lebih persisten menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih inovatif mampu mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang kedua, pengembalian saham masa depan yang positif menunjukkan kesalahan penetapan harga inovasi pada harga saham saat ini. Dalam analisis pengaturan Australia, peneliti terus menemukan bahwa perusahaan inovatif mengalami profitabilitas yang berkelanjutan, tetapi tidak ada bukti kesalahan harga, sehingga peneliti berpendapat bahwa kurangnya inovasi secara umum di Australia dan 2 tingkat sistem pendaftaran yang memungkinkan investor untuk membedakan antara kualitas paten memungkinkan investor Australia untuk melakukan inovasi harga yang lebih baik. Namun, keunikan pengaturan Australia adalah bahwa inovasi teknologi seperti yang direfleksikan dalam kegiatan paten dari perusahaan secara signifikan kurang aktif dibandingkan dengan Amerika Serikat. Dalam hal ini, peneliti memeriksa hubungan antara inovasi dan profitabilitas masa depan. Inovasi memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan profitabilitas yang superior melalui pengenalan produk baru dan kemampuan untuk menetapkan harga premium. Namun, investasi ke dalam ide-ide inovatif mungkin gagal menghasilkan produk yang layak secara finansial karena kurangnya teknologi dan sumber daya manusia, serta keusangan produk, sedangkan mendokumentasikan bahwa perusahaan inovatif di Amerika Serikat mampu mempertahankan profitabilitas yang lebih tinggi. Tidak jelas apakah hasil ini berlaku di pengaturan Australia. Di satu sisi, ada beberapa peneliti berpendapat bahwa perusahaan Australia dengan inovasi yang dipatenkan dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang lebih besar dan mempertahankan profitabilitas yang lebih tinggi, mengingat jumlah investor yang lebih sedikit di pasar. Ada juga peneliti lain berpendapat Australia sebagian besar kurang dalam efisiensi inovatif yang dapat mengakibatkan perusahaan menghasilkan paten dengan kualitas yang lebih rendah, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk menghasilkan atau mempertahankan profitabilitas yang lebih tinggi. Di Australia, kecenderungan pelaku pasar untuk memberi bobot terbatas pada nilai inovasi yang relevan mungkin tidak berlaku karena 2 alasan. Yang pertama, mengingat kurangnya inovasi atau produksi paten yang rendah di Australia.
kami berpendapat bahwa investor kurang terganggu dan lebih mampu memproses dan memberi harga informasi inovasi. Kedua, sistem paten 2 tingkat di Australia membedakan inovasi utama dari inovasi penting. Di bawah sistem 2 tingkat ini, standar paten dikeluarkan untuk inovasi investif utama dan inovasi paten untuk pengembangan tambahan. Oleh karena itu, hipotesis perhatian terbatas yang didokumentasikan di pengaturan Amerika Serikat mungkin tidak berlaku di pengaturan Australia. Selanjutnya, sampel and research design yang terbagi atas dua. Yang pertama, sample derivation, dan yang kedua, research design. Sample derivation adalah derivasi sampel Amerika Serikat dan konstruksi data mengikuti pendekatan yang sama dengan periode sampel yang dipilih untuk studi Australia adalah tahun 1997 hingga 2018. Meskipun periode sampel sebelumnya diperlukan untuk perusahaan Australia hanya tersedia secara luas mulai tahun 1997 dan seterusnya. Pilihan untuk memperluas studi ke periode waktu terkini hingga 2018 memungkinkan analisis empiris yang menghasilkan implikasi kebijakan yang lebih bermakna. Peneliti memperoleh data paten Australia dari Intellectual Property Government Open Data 2019. Data laporan keuangan diperoleh dari aspek Hanley Data Analysis, database dan data harga saham diperoleh dari DataStream dan Circa CRD database. Karena studi skala besar pertama yang memeriksa dampak inovasi untuk perusahaan yang terdaftar di Australia. Tantangan terbesar kami adalah mencocokkan secara tepat data paten dengan data keuangan dan pasar tingkat FRM. Selanjutnya adalah research design atau rancangan penelitian. Untuk menguji apakah perusahaan inovatif mempertahankan profitabilitas masa depan yang lebih tinggi, peneliti melakukan regresi lintas seksi tahunan Fama Macbeth dari regresi. Analisis ini berhenti pada 2018 untuk menghindari masalah pemotongan data paten mengingat jeda waktu antara paten yang melarikan diri dan diberikan. Sampel paten Australia menunjukkan bahwa rata-rata dibutuhkan sekitar 3 tahun untuk paten yang hilang untuk diberikan. Peneliti juga mengamati tidak ada penurunan nyata dalam jumlah paten yang diberikan menjelang akhir periode sampel. Materi selanjutnya yaitu result. Yang pertama, summary statistik. Karakteristik rata-rata bidang dari perusahaan dalam sampel yang digunakan untuk mengetahui kemampuan Amerika Serikat dan Australia. Dibandingkan dengan perusahaan Amerika Serikat, peneliti menemukan bahwa perusahaan Australia kurang inovatif, melakukan investasi yang lebih kecil dalam penelitian dan pengembangan, dan memiliki lebih sedikit paten meskipun ukurannya serupa. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa dibandingkan dengan perusahaan Amerika Serikat, perusahaan Australia kurang menguntungkan, tetapi mengalami lebih banyak pertumbuhan aset dan belanja modal. Yang kedua yaitu innovation and firm profitability. Pengaruh inovasi pada persistensi profitabilitas masa depan menunjukkan bahwa peningkatan defisiensi suatu standar di in-ORIC memperlambat pengembalian rata-rata ROE sebesar 16% relatif terhadap perusahaan dengan 0 in-ORIC, baik di Amerika Serikat yaitu 0,53 per 3,27 dan pengaturan di Australia yaitu 3,52 per 22,04. Namun, peneliti mencatat bahwa pengembalian rata-rata ROE di Australia jauh lebih besar daripada di Amerika Serikat. Hasilnya menyoroti bahwa meskipun di Australia kurang inovatif, mereka yang melakukan inovasi memperoleh manfaat dari inovasi mereka, mampu mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengelola. Untuk mempertahankan tingkat ROE yang lebih tinggi, sebaliknya, ketika ROA digunakan sebagai ukuran profitabilitas, hasilnya lebih lemah. Selain itu, sementara kami menemukan bukti koefisien yang positif dan signifikan pada in-ORIC sekali ROA di pengaturan Amerika Serikat. Koefisien ini tidak signifikan di pengaturan Australia. Yang ketiga yaitu Innovation and Future Stock Returns.
koefisien yang positif dan signifikan pada InOrix yang menunjukkan bahwa InOrix memiliki kemampuan prediksi return saham. Temuan ini diartikan sebagai kesalahan harga InOrix pada harga saham saat ini, dan menyoroti ketidakmampuan investor untuk memahami dan memproses informasi dalam inovasi. Ada hubungan yang tidak signifikan antara InOrix dan pengembalian saham di masa mendatang. Yang pertama, karena perusahaan Australia memiliki lebih sedikit inovasi. Hipotesis perhatian terbatas, di mana investor mengecilkan inovasi dalam harga saham saat ini, diminimalkan karena mereka memiliki informasi yang kurang kompleks untuk diproses. Yang kedua, sistem paten dua tingkat. Fitur unik dari pengaturan Australia memungkinkan investor untuk membedakan inovasi utama dari inovasi tambahan, yang kemudian diberi harga yang sesuai. Replikasi model 3B menimbulkan beberapa masalah di pengaturan Australia karena tidak tersedianya beberapa variabel kontrol. Dalam upaya peneliti untuk mengkontrol serangkaian variabel kontrol yang lebih luas, di sini peneliti menyertakan semua variabel kontrol yang digunakan dalam model 3B yang tersedia di Australia, dan kami terus menemukan hubungan yang tidak signifikan antara InOrix dan pengembalian saham di masa mendatang. Selanjutnya yaitu conclusion. Menjelang tahun 2030, diprediksi inovasi akan sangat penting bagi ekspansi ekonomi Australia. Innovation and Science Australia 2017. Namun, ada kurangnya bukti empiris pada kinerja inovasi Australia. Secara empiris, peneliti memeriksa apakah inovasi dikaitkan dengan profitability akuntansi dan pengembalian saham dari perusahaan publik Australia. Perusahaan inovatif di Australia mampu mempertahankan keunggulan kompetitif mereka dan mempertahankan kegigihan dalam kemampuan. Namun, di sini peneliti tidak menemukan bukti kesalahan harga inovasi jangka pendek di Australia. Mengingat lebih sedikit pendaftaran paten Australia dan sistem paten dua tingkat yang menandakan kualitas penemuan teknologi yang dibedakan. Temuan peneliti mendukung argumen bahwa pelaku pasar di Australia lebih mampu mengalokasikan perhatian dan sumber daya untuk menilai dan inovasi harga dan mengevaluasi dampaknya pada kinerja di masa depan yang relevan untuk menginformasikan keputusan kebijakan Australia tentang inovasi dan perdebatan tentang cara mempromosikan inovatif bisnis. Misalnya, kritik telah diratakan pada skema insentif pajak saat ini menjadi tidak efektif, dengan seruan untuk meningkatkan pendanaan langsung untuk inovasi melalui program hibah. Hasil peneliti ini memberikan dukungan untuk lebih banyak insentif yang diperkenalkan untuk mempromosikan inovasi. Karena perusahaan Australia yang inovatif akan mampu menghasilkan dan mempertahankan profitability yang lebih besar. Ke depan, ada peluang signifikan untuk melakukan penelitian tentang inovasi di Australia untuk menginformasikan lebih lanjut perdebatan ini. Dengan tidak tersedianya data paten Australia, tidak lagi menjadi penghalang untuk riset inovasi di Australia. Sekian penyampaian materi pada kali ini. Maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.